Bentar, saya ke Pak Sobari lagi. Karena kalau dari perspektif peneliti Pak Sobari, saya mau kaitkan dengan nurani yang pertama. Tapi yang kedua, Pak Sobari kan tahu bahwa kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan terus-menerus, berulang-ulang dengan penuh keyakinan, kan lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua teorinya, pasti panjenengan juga ingat betul bahwa orang hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat gitu loh Pak Sobari. Monggo. Dunia akademik tidak boleh ikut arus pemikiran itu, tidak boleh. Itu arus pemikiran common sense, tidak rendah. Common sense tidak harus rendah, karena common sense itu boleh kita percayai begitu saja dan tidak perlu harus mempertanggungjawabkan. Beda pemikiran yang didasarkan pada kebenaran akademik. Ya. Di dalam bidang kebenaran akademik, kita harus mempertanggungjawabkan. Ada sesuatu yang dibuktikan bahwa ini benar, bahwa ini terjadi begini karena begini, dan di dunia akademik orang bisa sampai tahu apa dari mana sebuah kebohongan, dari mana sebuah kebenaran itu muncul, dan oleh suatu kepentingan pokok macam apa yang melatar belakang itu. Jadi itu tadi urusannya kita di dunia akademik, maksud saya LIPI juga di dunia akademik karena urusannya penelitian, itu kita itu tidak mencari lain kecuali keahlian. Kita masuk LIPI itu untuk menjadi ahli peneliti. Tidak untuk menjadi ketua LIPI, itu dongeng yang sama sekali tidak ada hubungan. Apalagi mau jadi Kapolri, nggak mungkin kan? Tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Pak Ugro aja nggak mau, masa Pak Sobari mau jadi Kapolri? Makanya, tapi maksud saya tadi bahwa kita hidup dalam sesuatu lapangan kehidupan itu, kita memilih sesuatu cara yang simplemente. Simplemente. Ya, sederhana. Simple. Sakmatio, simple. Tidak usah yang lain-lain, seperti umpamanya memang banyak kalangan. Jadi orang keliru menetapkan skala prioritas. Skala prioritas dosen itu ya untuk menjadi dosen, untuk menjadi profesor. Ini tidak. Banyak dosen yang kemudian kurang pergaulan, kemudian tidak peduli pada karya akademik, tidak perlu ke apa, tapi kasak kusuk di urusan menjadi dekan, urusan menjadi itu yang namanya sensasional. Oh, itu yang sensasi. Hidup yang sensasional itu katanya kalau itu. jadi dosen itu, Pak, itu tugasnya sedos, gajinya sesen. Ya, iya betul itu. Jadi nggak usah cari sensasi ya. Nggak usah. Tapi gimana Anda kemudian meyakini, hakul yakin bahwa apa yang dibawa oleh RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu adalah sejatinya kalau dari perspektif akademik itu adalah hal yang benar atau kebenaran versi mereka? Kita tidak boleh yakin. Di dunia akademik tidak boleh ada keyakinan. Dunia akademik itu terbuka ya? Cara hidup yang rendah hati. Wah, mungkin ini. Agaknya inilah yang merupakan jawaban atas pertanyaan kita. Kalau yakin, itu Pancasila. Saya yakin Pancasila kita bela. Kita yakin NKRI. Harga mati. Kita yakin Islam, umpama agama, yakin itu tidak boleh digoyah-goyah. Tapi kalau sepanjang urusan yang namanya kemampuan akademik sudah dahsyat apapun, tidak pernah ada dosen mengajarkan keyakinan pada anak-anak. Carilah jawab atas pertanyaan semacam ini dan coba kau rumuskan sendiri. Kau ajak dialog dirimu, dan kalau dirimu tidak bisa menyelesaikan dialog internal yang menyelesaikan persoalan, you consult kepada buku mutakhir, rujukannya, mungkin you consult kepada kawan sejawat, mungkin kepada siapa. Nah, kayak gitu. Jadi saya sendiri berada di belakang mereka itu sudah lama. Sudah lama, beliau bertiga itu tidak tahu bahwa ada orang semacam saya yang memberikan perhatian,
dan memberikan dukungan. Nah, mengapa dukungan harus diberikan dalam kehidupan yang kita tidak ada hubungan satu sama lain? Yeah. Organisatoris nggak ada. Betul. Nggak ada Saudara organisatoris. Tapi dalam urusan kebenaran akademik, semua bagian. Kebenaran kan ada versinya masing-masing tuh. Tiap orang punya versi kebenarannya. Akademik yang mana nih? Kebenaran akademik itu didasarkan pada sesuatu yang namanya teori. Adapun di wilayah-wilayah ilmu pengetahuan yang berbeda, ada teori-teori yang berbeda, ada filosofi yang berbeda-beda pula. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan urusan filosofi yang paling dalam, setidaknya urusan yang namanya teori. Nah, kalau urusan sudah hal-hal yang sifatnya teori, itu bisa dinyatakan inilah kebenaran. Kebenaran semacam apa? Oh, ini bukan kebenaran mutlak. Kebenaran yang nisbi, dan yang nisbi ini pun masih bisa kau goyahkan kalau kau memiliki argumen yang lebih sahih. Kalau argumen Anda lebih banyak, kalau data lapangan Anda lebih komplit, kalau kemampuan Anda menafsir itu lebih dalam. Karena begini, di dunia akademik ini banyak orang yang bisa mengumpulkan data lapangan, ya, fakta empirik, banyak sekali, berlebih-lebihan. Tapi dia keteteran juga, tidak bisa menafsir. Itu juga parah. Itu parah itu. Kalau kebanyakan data lapangan, dan kemudian ini untuk apa? Ini apa gunanya dalam usaha yang namanya constructing. Constructing rumah ilmu. Memberi konstruksi, membangun. Kalau kita nggak memiliki kemampuan tafsir, nggak memiliki kemampuan apa yang namanya merumuskan realitas. Ini orang-orang di dunia ilmu pengetahuan itu sering menertawakan dirinya, tapi juga menyanjung dirinya. Menertawakan diri ya agak mengejek, tapi menyanjung. Kita ini di dunia ilmu pengetahuan itu namanya orang-orang yang disebut perumus realitas. Tapi Roy Suryo bukan ilmuwan kan? Ilmuwan lah. Ilmuwan? Ilmuwan. Beliau kan punya ahli telematika itu. Hal yang saya tidak ahli. Cuma ketika Anda, Pak Sobari, mengatakan berada di belakang mereka, apakah Anda juga menyatakan ingin menjadi bagian dari mereka untuk membuat atau menciptakan sebuah sejarah? Karena ini menyangkut tokoh nasional yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Atau ada target apa nih Pak Sobari? Mau nyalek kan nggak mungkin toh? Oh, tidak situ. Kalau itu kan politik. Iya. Kalau itu politik. Target yang kita bayangkan. Jadi yang ada dalam benak kita, ini sebuah tradisi. Kawan-kawan bertiga, itu anak-anak muda itu, sedang menciptakan tradisi. Namanya tradisi intelektual. Tradisi intelektual itu mahal, Bung. Di negeri kita ini sebagai bangsa, tradisi intelektual kita itu masih agak muda. Masih sangat muda. Bandingkan Iran umpamanya, itu sudah sangat tua. Iya, peradabannya beda ya usianya. Peradabannya luar biasa. Dan peradaban tua itu melahirkan suatu karakter kepemimpinan yang tidak mudah digoyah. Ini ngomongin tua-tua, ngomongin Anda berdua masing-masing. Kalau tua kan seperti anggur kan, makin tua makin berkualitas. Cuma Pak Ugro, ini bukankah momentum yang sangat tepat untuk beres-beres internal Polri? Apalagi rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri kan sudah keluar, berarti kan di tangan Presiden. Menurut Anda apakah ini momentum yang tepat atau dipisah aja dengan kasus-kasus yang sekarang ditangani Kapolri? Jawabnya nanti Pak ya. Kita rehat lagi, karena kalau ngomong dengan guru-guru berdua seperti ini, waduh, nggak terasa loh segmen sudah harus rehat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.